Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan Yesus masih berikan pada kami, khususnya pada hamba-Mu. Saat ini hamba akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Juga para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini, Tuhan juga memberikan penerangan Roh Kudus, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang keempat saja. Firman Tuhan berkata begini: Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus imam sejati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam Mazmur pasal 110 berbicara tentang ketuhanan Mesias atau ketuhanan Tuhan Yesus. Keimamannya pemusnahan orang jahat dan pemerintahannya di bumi. Nah, Mazmur ini bernubuat tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Yesus menerapkan Mazmur pasal 110 ini, khususnya ayat 1 pada dirinya ketika menyatakan keilahiannya. Itu juga dijelaskan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 44. Demikian juga di dalam Lukas 20 ayat 41 sampai 44. Dan juga kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan Ibrani pasal 7 ayat yang ke-28. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus mengutip Mazmur pasal 110 ayat 4 untuk membuktikan bahwa Allah menjadikan Kristus atau menjadikan Tuhan Yesus imam untuk selama-lamanya, dari kekal sampai kepada kekekalan yang akan datang. Yesus didudukan sebagai di sebelah kanan Bapa, bukan dengan upaya merebut kedudukan itu, tetapi melalui kesediaannya melayani dengan rela, mengorbankan dirinya di kayu salib dengan kuasa yang diberikan kepadanya, dipakai untuk melayani dan tidak disalahgunakan oleh Kristus. Dipakai untuk melayani umat yang berdosa sebagai imam besar yang sejati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ketika diketahui setiap pemerintah dunia bersandar pada kuasa, sedangkan Yesus atau Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa dan menantikan tindakan Allah Bapa untuk dirinya. Nah, manusia pertama, Adam, dan kita semua menyalahgunakan kuasa yang diberikan Allah Bapa kepada manusia. Itu Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Namun, Yesus atau Tuhan Yesus memakai kuasa untuk melayani dengan setia kepada Allah dan kepada manusia. Itu dijelaskan di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Nah, itulah sebabnya Yesus diberikan bagian dalam pemerintahan Allah. Dia punya kuasa nanti. Pada waktu Yesus datang kembali, maka Yesus akan memerintah dunia ini dengan tangan yang penuh dengan kasih. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dengan menyerahkan dirinya sebagai korban dan melalui ketaatan Yesus kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan yang kekal. Jaminan perjanjian baru agar kita dikuduskan menghadapi Allah Tritunggal dengan hati yang tulus dan kudus. Itu dijelaskan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 10 dan ayat 22. Tuhan Yesus yang rela mati sebagai anak domba korban karena ketaatannya kepada Allah Bapa untuk penebusan dosa manusia dan keselamatan manusia yang berdosa. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga
duduk sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita yang sudah hidup bersama dengan Kristus. Imam untuk selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Kristus di abad yang ke-21 ini, kita patut mensyukuri atas pengorbanan Tuhan Yesus yang berkorban bagi manusia yang berdosa. Kita teladani kehidupan Tuhan Yesus yang tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Kita juga bergembira karena kita mempunyai imam yang kekal sampai selama-lamanya, dan imam itu akan membela kita tak kala kita ada di dunia maupun tak kala kita berada dalam kursi pengadilan Kristus. Kita akan masuk pada kehidupan yang kekal karena imam besar kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini sebagai imamat rajani. Jadi imamat rajani bertugas untuk saling menegur, saling menyapa, saling menasihati, saling mengasihi, dan saling mengampuni di antara sesama anak-anak Tuhan, di antara sesama anak-anak Tuhan Yesus. Kita ini sekali lagi imamat yang rajani. Tapi imam besar kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus diangkat Allah Bapa sebagai imam besar yang sejati, yang memang sudah hidup kekekalan masa lampau dan juga pada kekekalan akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi imamat rajani yang saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani satu sama yang lain di abad yang ke-21 ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.